بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة. Assalamualaikum sahabat muslim, kembali lagi bersama Fakta Islam. Semoga sahabat semua diberikan Allah Subhanahu wa taala hari yang baik dan penuh berkah. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Abu La'its As-Samarqandi menceritakan kisah penciptaan akal dan nafsu. Ketika penciptaan keduanya, nafsu memiliki karakter yang sangat keras, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisahnya, di sebuah kitab tersebut yang dikarang oleh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Qawwi. Ia adalah seorang ulama yang hidup pada abad ketiga Hijrah. Beliau menerangkan, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal, maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Wahai akal, menghadaplah engkau." Lalu akal pun menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai akal, berbaliklah." Lalu akal pun berbalik menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala berfirman lagi, "Wahai akal, siapa aku?" Lalu akal menjawab, "Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku, dan aku adalah hambamu yang dhaif dan lemah." Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai akal, tidak aku ciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau." Setelah Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan akal, lalu Allah menciptakan nafsu dan berfirman kepadanya, "Wahai nafsu, menghadaplah kamu." Nafsu tidak menjawab dan sebaliknya, dia hanya diam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Siapakah aku dan siapakah kamu?" Lalu nafsu menjawab, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Setelah itu, Allah Subhanahu wa taala menyiksanya di dalam neraka Jahim selama 100 tahun dan kemudian mengeluarkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu menjawab dengan jawaban yang sama, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Lalu Allah Subhanahu wa taala memasukkan nafsu ke dalam neraka Ju', neraka yang penuh dengan rasa lapar, selama 100 tahun. Setelah dikeluarkan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Dan pada akhirnya nafsu mengakui dengan berkata, "Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku." Pada kitab tersebut menerangkan, dengan itulah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa. Hikmah yang bisa kita ambil adalah betapa kerasnya karakter nafsu dan sangat sulitnya diri kita untuk melawan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah, penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah." Quran Surat As-Sad ayat 26. Nafsu merupakan bagian dari makhluk Allah. Nafsu bisa diartikan sebagai ruh, nyawa, tubuh dari seseorang, darah, dan niat, orang dan kehendak atau keinginan hati yang kuat. Imam Al-Ghazali juga mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya. Kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai hawa nafsunya. Mengenai nafsu ini, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai ia menundukkan hawa nafsunya untuk tunduk pada ajaran yang aku bawa." Hadis riwayat Imam An-Nawawi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.